Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari guru kelompok bermain Bina Insan Soleh yang berada di Desa Klotok, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di video ini saya akan berbagi praktek baik yang telah dilaksanakan di kelompok bermain Bina Insan Soleh dengan mengambil judul pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan sentra. Kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus mempertimbangkan karakteristik, minat gaya belajar, bahkan kebutuhan belajar dengan menentukan strategi pembelajaran yang menarik serta efektif untuk anak-anak. Sedangkan pendekatan sentra adalah model pembelajaran yang menjadikan bermain sebagai wahana belajar anak yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh kemampuan anak secara bersamaan. Dalam sentra ada beberapa ciri-ciri dan tahapan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan 4 tahapan yang sangat membantu proses pembelajaran dari awal sampai selesai. Kelompok bermain Bina Insan Soleh berdiri sejak tahun 2007 yang bertempat di Desa Klotok, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Desa Klotok terletak di sebelah timur Kabupaten Tuban, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Jarak antara ibu kota dengan Desa Klotok kurang lebih 45 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kelompok bermain Bina Insan Soleh sendiri terletak di sebelah timur pasar Desa Klotok dan di sekelilingnya adalah lingkungan rumah warga. Dusun Dolo RT 12 RW 4 Desa Klotok. Desa Klotok mempunyai populasi yang cukup padat dengan profesi mayoritas penduduknya adalah petani. Selain itu, pertumbuhan penduduknya memiliki tingkat kelahiran yang cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak sekali anak usia dini yang sangat membutuhkan pendidikan prasekolah guna mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan dasar. Maka, didirikanlah lembaga kelompok bermain Bina Insan Soleh yang berada di dalam naungan Yayasan Pendidikan Nurul Huda. Kemudian, pada tahun 2002, kelompok bermain Bina Insan Soleh memutuskan untuk berpindah naungan ke Yayasan Pendidikan Putra Putri Bina Insan Soleh Desa Klotok sebagai upaya peningkatan pelayanan kualitas mutu pendidikan. Kelompok bermain Bina Insan Soleh memiliki berbagai program pendidikan yang menjadikan salah satu dari sekian banyak instansi pendidikan prasekolah pilihan pertama di Desa Klotok. Beberapa di antaranya adalah adanya program Full Day School, program pembinaan potensi anak minat bakat, regular school, dan sebagai ragam kegiatan pembelajaran baik di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Tidak hanya itu, kelompok bermain Bina Insan Soleh juga memiliki program beasiswa bagi anak yatim dan duafa. Sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar mengajar, karena sarana dan prasarana dapat memudahkan para peserta didik untuk lebih baik lagi dalam belajar. Ada beberapa alasan mengapa praktek baik ini penting diterapkan, yaitu metode sentra sangat sesuai jika diterapkan pada pendidikan anak usia dini, karena metode pembelajaran sentra adalah berpusat pada anak. Sistem sentra memungkinkan anak belajar melalui pengalaman nyata. Anak dapat mengeksplorasi berbagai bahan ajar yang ada di lingkungan sekitar. Meskipun di kelompok bermain Bina Insan Soleh Dusun Dolok dalam kondisi yang masih memiliki beberapa keterbatasan, akan tetapi itu tidak menjadikan penghalang bagi kami para pendidik dan menjadikan tantangan bagi kami yang harus dihadapi dalam mencari solusi. Kemajuan teknologi semakin meningkat seiring berjalannya zaman. Disinilah tantangan terbesar, yaitu kita harus bisa beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi yang kita miliki. Walaupun kondisi sekolah kelompok bermain Bina Insan Soleh masih memiliki keterbatasan dari ruang kelas, tapi kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam hal ini terletak pada kompetensi gurunya. Tantangan
lainnya adalah berkaitan dengan kompetensi guru di setiap keterbatasan setiap guru. Pasti ada kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang guru. Di tengah itu, guru dituntut untuk terus belajar di komunitas belajar atau Kombel 2B guna untuk mengembangkan diri, meningkatkan kreativitas, dan keluar dari zona nyamannya. Tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan jumlah guru yang ideal dalam lembaga kami. Di lembaga kelompok bermain Bina Insan Soleh, jumlah guru masih dikatakan belum ideal, dikarenakan di salah satu kelas yang terdiri dari 15 anak hanya ada satu guru yang mendampingi. Karena ideal dari satu kelas terdapat 15 siswa, maka jumlah guru adalah 2. Berdasarkan kondisi sekolah yang masih memiliki keterbatasan ruang, maka kami tetap menggunakan dan memaksimalkan ruang kelas yang ada di lembaga. Selain itu, anak juga dapat diajak untuk bermain di luar kelas. Keunggulan letak lembaga kami di desa yaitu memungkinkan kita dalam menggunakan atau memanfaatkan banyak bahan-bahan alam yang ada di sekitar sekolah kita, sehingga menambah semangat siswa dalam belajar. Berikut langkah-langkah dalam menciptakan lingkungan belajar berdiferensiasi agar tercipta kelas yang aktif dan menyenangkan. Yang pertama, mendampingi dan memberikan kesempatan untuk guru dalam memaksimalkan forum komunitas belajar atau Kombel 2B di lembaga yang dijadwalkan setiap hari Sabtu ataupun belajar dari berbagai sumber. Yang kedua, menyiapkan ragam permainan lebih dari permainan dalam sentra, sehingga anak bebas memilih sesuai dengan minat anak. Refleksi terkait hasil dan dampak. Hasil yang didapatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah model sentra adalah 1. Pembelajaran lebih menyenangkan. 2. Guru dapat mengeksplorasi kemampuannya untuk mengelola lingkungan belajar. Yang ketiga, stimulasi pada anak dapat berkembang dengan baik. Yang keempat, selain itu penggunaan bahan pembelajaran juga beragam yang didapat dari lingkungan sekitar yang dengan anak-anak. Sedangkan dampak dari yang diperoleh dari melakukan praktek baik ini adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi guru. 2. Peningkatan kualitas belajar. 3. Anak sangat antusias saat bermain di sekolah. 4. Guru lebih senang dan kreatif dalam menyiapkan keberagaman permainan di kelas. Demikian praktek baik dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.